jompo. Iya, Mbak. Masya Allah. Ibu menerima. Ibu nurut saja dengan permintaan dari anak sama meratu ibu. Kamu ngapain malam-malam ke dapur? Tadinya aku mau ngambil minum. Haus, Bu. Aku bantuin Ibu ya. Makasih ya, Man. Iya, Bu. Bu, kalau Firman tanya sesuatu ke Ibu, boleh? Tanya apa? Kalau suatu hari nanti Ibu tinggal di panti jompo, menurut Ibu gimana? Ibu pantas nggak tinggal di panti jompo? Kalau menurut Ibu lebih pantas tinggal di rumah ini sampai Ibu meninggal daripada di panti jompo. Karena rumah ini banyak kenangan buat Ibu. Asal kamu tahu, rumah ini dibangun bukan sama uang bapak kamu, tapi sama pengorbanan Ibu. Rumah ini tempat Ibu berdoa siang dan malam supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu bisa hidup lebih enak, gak kelaparan. Sedangkan bapak kamu sudah tiada. Jadi gak mungkin kalau Ibu pindah ke panti jompo, meninggalkan semua kenangan di sini. Aku gak mungkin mengusir dari rumah ini. Mas, kamu nggak lama kan pergi kerja keluar kotanya? Enggak kok sayang. Hari Minggu ini juga aku udah pulang. Oh iya Mas, kamu udah bilang ke Ibu kalau kita mau kirim dia ke panti jompo? Tuh kan, Mas pasti nggak bilang ke Ibu kan? Aku udah duga Mas pasti masih takut ngomong ke Ibu kalau dia mau dikirim ke panti jompo. Sayang, kamu dengar dong. Kamu jangan marah. Gini aja, nanti setelah aku pulang dinas, aku beliin kamu oleh-oleh yang banyak. Man, Ya, Bu. selama kamu dinas di sana, kamu pakai jaket almarhum bapak ya. Di sana kan dingin, Ibu takut kalau kamu nanti masuk angin. Iya, Bu, makasih ya. Ibu so cari perhatian banget sama Mas Firman. Bikin aku makin muak aja liatnya. Ya udah, Bu. Firman jalan dulu ya. Ibu doain tugas kamu berjalan dengan lancar. Iya, Ibu. Sayang, aku jalan dulu ya. Mas. Anak Papa jalan dulu ya. Hati-hati kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih Ibu senyum-senyum kayak gitu? Mas Firman kan cuma mau pergi dinas biasa, bukan mau ngerjain tugas negara. Lebay banget. Ya udah, Ibu mau ke pasar dulu.
Ya udah, aku mau ikut. Aku malas sendirian di rumah. Kamu yakin? Bu, berhenti Bu. Bu, Sial, mereka pasti sadar kalau aku tadi udah ambil bedak sama lipstik. Aduh Bu, kayaknya aku kebelet deh. Aku ke toilet bentar ya. Mau ibu temenin? Nggak usah, ibu tunggu sini aja. Bu. Ayo ikut kami ke ruangan security. Ada apa ya mas? Kenapa saya mau dibawa ke ruang security? Dari video CCTV terekam bahwa perempuan yang bareng sama ibu tadi sudah mencuri kosmetik di swalayan kami, Bu. Nggak mungkin menantu saya seperti itu. Maaf ya, Bu. Saya periksa tasnya. Gak mungkin gimana, Bu? Ini buktinya apa, Bu? Atau ibu ini jangan-jangan komplotan penguntil itu ya, Bu? Bukan. Saya bukan komplotan pengutil. Ibu jelasin nanti di kantor security ya, Bu. Ya, Bu. Ayo, Bu. Akhirnya, saya rela menggantikan barang-barang yang dia curi, Mbak. Ibu kok mengizinkan diri ibu diperlakukan seperti itu oleh menantu ibu sendiri? Saya nggak ada pilihan, Mbak. Anak saya itu udah menitipkan istrinya pada saya. Apapun kesalahan dia, itu tanggung jawab saya. Makasih ya Bu. Bu, mana sarapan sama susu aku? Aku udah lapar nih. Tadi ibu mau bikin sarapan sama susu, tapi ibu lihat kamu masih tidur. Jadi ibu layanin pembeli dulu. Maafin ibu ya. Alah, alasan kan Bu. Bilang aja ibu nggak mau melayani aku, malah melayani pembeli. Biar aku hancur aja kangen ibu. Wait. Widya, sadar Wid. Jangan kayak begini Widya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wid. Hei Widya, kamu tuh jangan keterlaluan ya. Itu kan dagangan mertua kamu. Iya Widya, menantu macam apa kamu? Gak kasihan sama mertua kamu. Ini tuh bukan urusan ibu-ibu. Ini kalian pulang aja sana. Jelas. Karena kejadian itu, menantu saya kehilangan calon bayinya, Mbak. Astaga. Menantu ibu keguguran. Iya, Mbak, keguguran. Aduh, Bu Yati. Terus anak ibu bagaimana? Responnya Firman bagaimana, Bu? Apa yang terjadi? Firman! Tolong dengerin dulu penjelasan ibu, nak. Aku udah gak mau dengar penjelasan apapun dari ibu. Ibu ambil tasnya. Pergi dari sini sekarang juga. Aku udah gak mau ngeliat orang yang udah bikin bayi aku meninggal. Tapi bukan ibu penyebab Widya keguguran. Percaya sama ibu. Widya, tolong kamu beri penjelasan kepada Firman. Jelasin apa lagi, Bu? Semuanya udah jelas kok. Justru sekarang aku mau nanya. Kenapa sih ibu benci banget sama aku? Sampai ibu tega membunuh calon cucu ibu sendiri. Apa karena ibu takut Mas Firman dan aku mau ngerebut rumah ini? Makanya ibu tega nyiksa aku sampai aku keguguran. Enggak. Itu bohong. Apa yang diucapkan Widya itu semua bohong. Ibu gak mungkin melakukan itu sama Widya. Percaya sama ibu, nak. Enggak, Bu.
Maaf Bu ya. Aku lebih percaya sama Widya. Rusak sudah aku dan hidupku. Lebih baik sekarang Ibu pergi dari sini. Sebelum aku makin muak sama Ibu. Bu. Satu hal lagi Bu. Mulai sekarang Ibu udah bukan orang tuaku lagi. Ya besok sayang. Firman! Bu Yati, ya Allah, saya turut sedih Bu. Diusir oleh anak sendiri. Lalu Bu Yati, setelah itu kamu pergi kemana Ibu? Saya pergi tinggal di tempat adik saya, Mbak. Dan anak Ibu dan menantu Ibu, bagaimana mereka? Dia sudah mendapat ganjaran. Yang selama ini dia memperlakukan saya seperti itu, Mbak. Keluar dari rumahnya! Ini rumah saya, Pak! Keluar! Keluar! Kalian sudah jatuh tempo, Pak, pembayaran. Keluar! Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Ada apa ini? Ini rumah saya, Pak. Dan saya nggak pernah menggadaikan rumah saya, Pak. Lo tanya sama istri lo. Hah? Dia gadaikan rumah ini sama bos gua. Pergi! Pergi! Tolong kasih saya waktu, Pak. Saya janji, saya akan lunasin semua hutang-hutang istri saya, Pak. Tolong kasih saya waktu, Pak. Pergi! Tolong, Pak. Pak, Tolong, Pak. Ibu sama Bapak pasti sedih. Tahu kalau rumah ini udah diambil sama rentenir. Kamu bilang sama aku. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau kamu gadai rumah ini? Berani-beraninya kamu tanpa seizin aku. Karena kamu nggak ngasih aku uang yang banyak, Mas. Suruh jadi direktur malah jadi supir direktur. Tega nampar aku, Mas. Kamu aja tega gadai rumah bapak dan ibu aku. Kenapa aku harus nggak tega tampar kamu? Kurang ajar kamu. Nak Firman, maaf, kami bukannya mau ikut campur, tapi ada sesuatu yang harus kami bicarakan tentang Bu Yati. Ada apa, Bu? Sebenarnya bukan Bu Yati yang menyebabkan Widya itu keguguran. Tapi Widya sendiri yang jatuh karena gara-gara ngacak-ngacak dagangan Bu Yati. Iya, Nak. Waktu itu Widya ngamuk-ngamuk sama Bu Yati karena gara-gara belum disiapkan sarapan. Pada waktu itu Bu Yati sedang lagi ngelayani pelanggannya. Ternyata kamu mau fitnah ibu aku, Wit. Keterlaluan kamu. Di mana hati nurani kamu, Wit? Kamu tega fitnah ibuku! Berani-beraninya kamu hasut aku sampai aku usir ibu aku sendiri.
Kamu tega bikin aku jadi anak durhaka. Gak usah ikut campur. Diam. Sabar, Istighfar. Kurang aja. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Mati kamu. Mati. Mati. Mati kamu. Mas yang sabar. Ya Allah. Widya, Mas. Widya. Widya bangun, Widya. Widya bangun. Widya, aku gak sengaja, Widya. Widya bangun, bangun sayang. Widya. Karena kejadian itu, anak saya di penjara. Sabar ya, Bu. Saya yakin anak Ibu ketika dia tersadar, dia menyesali semua yang sudah dilakukan pada ibunya sendiri, Bu. Makanya dia terbawa emosi, Bu, dan melakukan hal itu. Iya, Mbak. Saya berusaha berbesar hati. Nasi sudah menjadi bubur. Firman harus menerima konsekuensinya. Apa yang dia perbuat, Mbak? Bu Yati, saya tahu ini bukan hal mudah untuk Ibu jalani. Tapi Ibu adalah seorang wanita yang sangat tegar, Bu. Saya sangat kagum sama Ibu. Saya yakin Ibu Yati pasti bisa melalui ini semua. Yakin, Ibu. Amin, ya Allah. Amin, Mbak. Makasih. Dan Ibu sabar ya. Saya juga yakin pada saatnya nanti Ibu akan dipertemukan kembali dengan anak Ibu. Amin. Amin, Mbak. Terima kasih ya, Bu, sudah berbagi kisahnya sama kami. Pemirsa, kisah Ibu Yati ini menunjukkan bahwa kasih ibu sepanjang masa. Meski dikecewakan oleh anaknya sendiri, namun cinta sejati seorang ibu takkan pernah pudar sampai kapanpun. Jadi pemirsa, jika ibu Anda masih ada, masih hidup, berikanlah pelukan untuknya. Cintailah ia seperti ia mencintai dirimu. Saya Nadia Mulia, mohon undur diri dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.